CCTV kok. Ada. Ini Bapak wartawan. Ada video juga. Ada CCTV. Oh, boleh. Awal ibu ini ngomong bagaimana cara ngomong. Ada videonya? Ada. Bu foto videonya. Oh, nggak ada. Saya nggak ada foto-foto video. Boleh. Oh. Siswa yang tidak membayar sekolah tidak boleh ikut pelajaran. Nggak ada itu. Saya tegaskan tidak ada perintah itu. Semua siswa yang hadir di sini mau bayar atau tidak itu harus dibuat pembelajaran sekolah, belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Raja Wali Informasi. Nah, kali ini ada informasi lanjutan tentang guru yang menghukum muridnya duduk di bawah karena tidak atau belum membayar SPP. Bagaimana informasinya? Yuk kita langsung saja ke TKP. Kenapa saya nggak ngambil rapor? Posisi saya saat itu sedang sakit. Oke, ada sakit. Posisi juga pada saat itu suami saya nggak ada. Oke, ya. Saya kan sudah bilang, saya nggak berani ngambil rapor karena saya nggak ada duit. Kamu tuh bilang. Kan selalu saya bilang sama ibu-ibu, saya belum bisa. Memang kan saya kalau memang nggak ada uang, saya memang nggak berani ke sekolah, saya akui. Itu memang saya bilang sama Bu Juli. Ibu kan tahu setiap bagi rapor kalau nggak ada uang saya nggak berani datang. Saya akui salah saya. Bukan saya bekeras, tidak. Saya tidak pernah menyalahkan pihak sekolah. Kenapa saya nggak ngambil rapor, kenapa nggak datang? Itu jangan jadi permasalahan. Kenapa saya nggak datang? Karena saya mengaku salah, sadar diri, saya nggak ada uang. Saya terus terang, saya memang bilang saya nggak datang karena saya nggak ada uang. Bahkan saya bilang ke sekolah sama gurunya, Bu, saya kan nggak ada uang. Ya tapi kenapa gini-gini? Ya kan saya sudah PN suara sebelumnya, Ibu izin. Besok saya datang. Bu, boleh? Oh, ternyata si ibu wali murid itu sudah mengkonfirmasi ya sama gurunya kalau beliau itu si wali muridnya belum punya uang karena di sekolah swasta mengambil rapotnya harus ada uang untuk melunasi bayar SPP kan gitu. Tapi ibunya sudah mengkonfirmasi bahwa saya belum punya uang, Bu, gitu. Yuk kita lanjut yuk. Apa yang mau kakak buktikan silakan, ayo kita buktikan di sini. Silakan. Kakak dari mana? Saya. Ya, saya yang oh iya. Oh, ini anaknya, anak ibunya itu, ibu gurunya itu. Ternyata ini anaknya, guys. Iya, ini anaknya ini nih. Bukti sama ibu tidak ada? Iya. Ada tidak? Bu, sekarang saya tanya. Ada CCTV kok. Ada. Ini Bapak wartawan. Ada video juga. Ada CCTV. Oh, boleh. Awal ibu ini ngomong bagaimana cara ibu ngomong. Ada videonya? Ada. Bu foto videonya. Oh, nggak ada. Saya nggak ada foto-foto video. Boleh. Oh, jadi seru nih jadinya kan. Saya. Oh. Ada. Bu, ibu tahu nggak gimana sih Malaysia di sekolah? Sekarang gini, tugas kita menyekolahkan anak. Kita percayakan sama siapa? Sama sekolah, benar. Sama sekolah. Nah terus apa dia pantas diperlakukan, didudukkan seperti itu? Ibu tahu nggak gimana cara guru tersebut ngomong sama anak itu? Kalau masalah dia cara bicaranya saya tidak tahu, ya. Cuman yang saya salahkan cara menghukumnya. Betul, cara menghukumnya. Menurut ibu, apa hukuman yang pantas untuk anak ibu? Ya jangan dia dihukum. Kalau untuk masalah uang sekolah. Iya, betul. Kenapa dihukum karena masalah uang sekolah? Aturan yang dikonfirmasi betul-betul itu orang tua muridnya, jangan anaknya. Setuju saya sama orang tua ini. Jangan muridnya, salah kalau muridnya. Tapi orang tuanya diberi surat, sekarang diberi surat secara resmi dari pihak sekolah, atau sekarang sudah canggih, ada via HP, via telepon, via WA dan lain-lain kan seperti itu. Itu salah, kalian, Bu. Peraturan dari mana kalau tidak bayar sekolah anak yang dihukum? Wah, mulai seru nih, mulai. Iya, jangan menyalahkan apa hukumnya. Mulai seru nih. Ada tidak hukumnya kalau dari sekolah tidak bayar uang sekolah anak dihukum? Aku mau tahu hukumnya apa? Saya tidak membahas tentang uang sekolah. Barisan tadi bilang apa hukumnya? Di sini masalahnya uang sekolah. Tidak. Di sini masalahnya anak saya belum ambil rapot. Tidak, Bu. Masalah utama yang ditekankan sama ibu ini. Pertama, anak ibu tidak mengerjakan remedial. Pertama, itu kan sudah saya selesaikan. Tidak. Sudah saya selesaikan. Kapan? Sudah. Boleh tanya mamanya. Kapan? Sudah saya selesaikan, boleh tanya. Silakan jelaskan. Mbak, mari mamanya. Tidak, Bu. Diam. Maaf, ya. Oh, ini Bu. Tidak sudah selesai. Kau tahu tidak? Aku kirim remedial anak gue. Oh,
ternyata masalahnya dikira anak gurunya itu masalah remedial gitu, tapi ternyata remedialnya itu sudah diselesaikan sama ibunya kan gitu. Waduh, gimana sih ini tuh, lanjut yuk. Bukan dia yang PN suaranya dia minta bukti boleh. Nah, Anaknya, ini PN-nya dengar. Dari hari Selasa aku mohon untuk besok minta waktu, ya. Bukan tidak minta waktu. Masa ada hukumnya Pak anak sekolah nggak bayar? Bukan masalah ini bahas masalah uang sekolah. Tahu yang lucu PN mama apa dengar? woi Yang mau marah. bukti PN mamanya dengar. Saya minta maaf ya, ini anggota saya bertanggung jawab di situ. Saya tanya, ibu itu guru di sini. Tidak. Apa kepentingan anak itu sini? Dia mau bukti Pak, mau bukti VN mamanya saya dengarkan nggak mau. Saya bilang buka WA mamamu, nggak mau. Buka WA mamanya kita sama ke VN-nya. Kita kan mau lagi Iya, tapi dia datang kemari seolah-olah anak saya yang bersalah. Ibu tahu nggak anak ibu salahnya apa? Iya, karena uang sekolah. itu kan lagi dalam mediasi juga. Makanya kalau bisa kita di sana aja. Iya, dia datang kemari. Mungkin karena nampak ibu di luar kan. Ayo, saya dari dinas pendidikan mau nanya ibu dulu. Ayo. Oh, udah mulai rame nih guys, dari dinas pendidikan ada, dari kepolisian sudah ada, ini udah mulai rame nih. Tegas. Saya yang berkomentar di media kemarin. Aku pikir Sudah mulai rame nih tentang dunia pendidikan yang model-model seperti ini kan gitu. Jadi ya apa ya, jangan sampai hal seperti ini terjadi lagi, menurut saya seperti itu. Yuk kita next ke video selanjutnya. silakan jelaskan. Oh, ini yang tadi. Tidak, Bu, diam. Maaf, ya, maaf, saya nggak bisa. Tapi dari tampilan yang berbeda ya. Ibu ini guru di sini. Enggak, anak-anaknya Ini ada dua ibu-ibu yang mencoba menjelaskan ke anaknya kan gitu ya. Ini anaknya, Pak. Dia nggak tahu. Bukan guru. bukan. PN suaranya dia minta bukti boleh. Nah, Bu, ibu ini guru. anaknya. Ini Ini anaknya. Guru juga di sini. Dari hari Selasa aku mohon untuk besok minta waktu, ya. Bukan tidak minta waktu. Masa ada hukumnya Pak anak sekolah nggak bayar? Bukan ada ribut. Masalahnya Tapi bahas masalah uang sekolah. Sudah mulai ribut masalah seperti itu kan. Wah. Seru nih, seru. Ini mungkin menjadi sesuatu hal gebrakan baru di dunia pendidikan. Jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi lagi kan gitu. Yuk kita next ke video selanjutnya. Mahasiswa nangis belum bayar kuliah, dosen nangis karena ikut merasakan. Wah, seru ini. Apa ini? Dinas administrasinya hubungi saya langsung. Wah. Di grup Japri. Saya sebetulnya sedih kalau ada yang Nangis dia, guys. ada yang belum lunas. Ya Allah. Apalagi kalau nggak bisa ikut. Ya Allah. Kasihan. Saya ingat dulu saya juga dulu pernah nggak punya uang bayar kuliah. Tapi saya nggak boleh ikut saat itu. Makanya sekarang mahasiswa saya tetap boleh ikut. Cuma saya ingin mahasiswa saya itu jujur ngomong. Insya Allah saya bantu. Sampai nangis, guys. Bantu saya. Untuk nilai memang belum bisa saya entry, tapi paling tidak dia ngomong gitu ya, bisa ikut dulu. Nanti sampaikan aja. Tadi saya nggak sempat bicara lebih jauh karena nggak enak kan kalau mempermalukan di kelas. Betul, betul. Saya ingat saya. Betul, Bu. Saya juga merasa gimana kalau nggak punya uang. Kalau sampai nggak ikut UAS itu. Dari kemarin banyak mahasiswa saya di kelas-kelas yang mereka belum bayar, tapi saya izinkan masuk. Saya izinkan untuk tetap UAS. Ya harus seperti itu sih seharusnya. Maksud saya, jadi seorang pendidik itu memang sesuatu hal yang tidak mudah ya teman-teman. Mereka harus mempunyai dedikasi, ilmu pengetahuan, dan rasa. Yang penting itu rasa kan gitu.
Jadi hal tentang keuangan itu jangan ke siswanya, ke orang tuanya. Siswa biarkan dia fokus untuk belajar. Seperti itu. Yuk kita next ke video selanjutnya. Apa ini? Saya menyayangkan sikap dari guru tersebut yang mana bertindak kurang etis menurut saya. Kalau memang anak tersebut tidak diperkenankan mengikuti proses pembelajaran, harusnya dia kontak ibu atau wali murid dari anak tersebut untuk menjemputnya pulang aja. Setuju. Karena memang anak itu tidak tahu apa-apa ya. Saya khawatir dia jadi trauma ya, karena merasa bahwa saya tidak mampu, saya mendapatkan perlakuan diskriminatif gitu. Betul. Padahal ya harusnya yang menyelesaikan itu ya pihak orang tuanya. Orang tuanya sendiri harusnya juga harus sadar ya, kalau memang ada sesuatu yang dia kira itu tidak bisa dijangkau. Itu kan jumlah nominal 180.000 ya, SPP itu 3 bulan. Artinya 1 bulan itu hanya 60.000. Kalau menurut saya memang itu murah, tetapi untuk sebagian orang mungkin ya tidak murah. Tapi kalau kita memang sebenarnya ya tidak bisa membayar untuk sekolah anak, tidak stabil ekonominya, jangan menyekolahkan anak di sekolah yang kita tidak mampu stabil memperoleh pendapatan yang sejauh itu. Apalagi kita hanya mengandalkan satu sumber, misalnya dari dana PIP, kita nggak punya uang lebih untuk membayar, sedangkan itu sekolah swasta. Kita perlu tahu ya teman-teman, sekolah swasta itu operasionalnya itu ya dari dana wali murid atau SPP dari anak itu. Karena dana operasional dari pemerintah untuk sekolah swasta itu berbeda dengan dana operasional sekolah negeri. Makanya sekolah swasta itu mengandalkan sekali dana dari orang tua. Ketika orang tua membayarnya telat, maka ada kemungkinan guru itu juga digajinya telat. Tanggapan beberapa orang memang berbeda-beda kan gitu. Ini cenderung ya fokusnya seperti menurut saya adalah bagaimana komunikasi tentang gurunya dan wali muridnya. Kalau bisa sih si murid, saya tekankan lagi atau saya ucapkan lagi bahwa jangan sampai murid itu terkena imbasnya kan gitu. Yuk kita next ke video selanjutnya. Guru di Medan suruh muridnya duduk di lantai karena nggak bayar SPP. Muridnya disuruh duduk di lantai waktu proses belajar mengajar. Itu udah terjadi dari tanggal 6 sampai tanggal 8. Bu, ibu sebagai guru ngapain ngambil tindakan sendiri? Ibu di situ sebagai guru. Ibu itu karyawan, bukan pemilik sekolah. Lagi ibu di situ makan gajinya. Dia bayar SPP, nggak bayar SPP kan nggak berhubungan sama gaji ibu gitu. Ibu tetap digajinya. Masalah penagihan, biarkan manajemen keuangan di situ yang menagih. Ini juga jadi contoh untuk calon-calon orang tua di luar sana. Kalau mau punya anak itu pikir matang-matang. Jangan finansial belum stabil udah pengen punya anak. Kalau sampai kejadiannya kayak gini nggak bisa bayar, kan siapa yang kasihan? Anaknya kan. Ya cuman pun kalau menurutku kalau memang belum sanggup, jangan ngebet kali punya anak. Ini sanggup bukan cuman finansial, yang lain juga. Yang lain tuh juga harus disanggupi. Banyak yang harus dipikir. Betul. Banyak yang harus difikirkan kalau sudah punya anak itu. Betul. Betul. Yuk kita next ke video selanjutnya. Apa ini? Guru di Medan dapat skor usai viral hukum siswa duduk di lantai. Oh, dapat skor dia, guys. Sekarang mendapat skor dari pihak Yayasan Sekolah Abdi Sukma. Oh, sudah mulai rame di sekolahannya ini. Nah, ini. Ada mention berapa? Yang satu ada kan dilakukan seperti itu? Oke. Yang kedua, tidak ada satupun kalimat yang keluar dari sekolah dan ini Ahmad Parlindungan. Ini ketua Yayasan SD Swasta Abdi Sukma Medan. Oh, ini ke Bapak Ahmad Parlindungan, ketua yayasannya ya, guys ya. Yayasan setiap siswa yang tidak membayar sekolah tidak boleh ikut pelajaran. Nggak ada itu. Saya tegaskan, tidak ada perintah itu. Semua siswa yang hadir di sini mau bayar mau tidak itu harus dibuat pembelajaran sekolah, belajar mengajar. Ya, ini yang kita lakukan. Mereka tuh ada di pihak tengah-tengah sih gitu kan. Ya di satu sisi juga sempat menyalahkan oknum guru, di satu sisi juga mengatakan bahwasanya saya jangan terlalu gegabah untuk mengambil tindakan. Karena kenapa saya lakukan, dan kali pertama ini bukan buat sekali ini anak saya tuh dibuat trauma kan itu, karena sempat kemarin juga uang buku. Jadi akhirnya
itu mungkin karena perkataan ya, oke saya maklum. Nah ini kan perbuatan, jadi saya ngerasa itu nggak lumrah lah untuk buat anak saya. Jangan terjadi hal-hal seperti itu lagi ya. Ini sangat miris sekali sih masalah seperti ini. Kemampuan ekonomi, kemampuan finansial seseorang berbeda-beda. Saya jadi tolong ibu-ibu guru dan bapak-bapak guru yang terhormat di luar sana, tolong sekali lagi kalau berurusan tentang keuangan itu kalau bisa jangan sampai muridnya itu tahu atau sampai menghukum, apalagi sampai menghukum muridnya, jangan. Lebih baik kalau tentang keuangan itu langsung ke orang tuanya via surat yang dititipkan dari orang ke muridnya ke orang tuanya, via telepon juga bisa, via WA juga bisa, banyak alternatif lain kan seperti itu. Tapi jangan sampai menghukum si murid tersebut karena menurut saya tidak etis ya, kan gitu, seperti itu. Nah sekarang kayaknya cukup nih informasi pada hari ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.